Oke, saya buka sinarnya sebentar. Jadi, insya Allah materinya selama 1 semester seperti apa yang saya tuliskan di Sinau. Ya, kalau ini pertemuannya kelebihan ya. Jadi kita punya pertemuan 12 kali, 6 sebelum UTS dan 6 eh, setelah UTS. Oke. Nah, jadi materinya tentang persamaan diferensial. Persamaan diferensial yang kita bahas ini adalah persamaan diferensial orde 1 dan nanti setelah UTS persamaan diferensial orde 2. Oke, saya buka ini aja langsung. Ini ya. Kalau latar belakangnya kenapa sih kita perlu mempelajari ini? Ya karena kalian di teknik elektro, jadi mau nggak mau pasti akan ketemu dengan hal-hal yang berkaitan dengan matematik ya. Banyak persoalan yang bisa diformulasikan ke dalam bentuk matematika. Oke, nah salah satunya adalah nanti persoalan itu dibuat menjadi formulasi matematika dan banyak hal dalam persoalan itu yang melibatkan persamaan-persamaan diferensial. Seperti misalnya eh, apa namanya persamaan gelombang, kemudian ada percepatan, kecepatan, kemudian ada fusi gitu. Banyak banget. Nanti kita akan setelah beberapa metode kita pelajari, kita nanti coba ke soal cerita penggunaan persamaan diferensial itu. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan persamaan diferensial order yang lebih tinggi. Oke, gitu ya. Jadi ini yang akan kita pelajari selama 1 semester tentang persamaan diferensial. Ya, jadi persamaan diferensial itu adalah persamaan yang mengandung turunan di dalamnya. Jadi kalau ada persamaan yang selama ini kalian ketemu di kalkulus misalnya, fungsi persamaan gitu ya, kan ada variabel bebas, ada variabel tak bebasnya gitu. Nah, kemudian biasanya di dalam persamaan itu hanya ada variabel-variabel biasa. Tapi kalau persamaan diferensial agak beda, karena di dalamnya ada turunan atau diferensial di dalamnya. Nah, jadi kalau kita mau mencari solusinya, artinya kita harus menghilangkan turunan di dalam persamaan tersebut. Nah, bagaimana menghilangkan persamaannya atau turunan di dalamnya itu berarti sama kayak kalau kita punya fungsi nih, kalau diturunkan itu kan menjadi turunan atau diferensial. Artinya kalau kita menghilangkan turunan ya berarti dinaikkan, diintegral, gitu ya. Secara logika begitu. Jadi kalau kita mau mencari solusi dari persamaan diferensial, maka solusinya harus diintegral, gitu ya. Nah, tapi pada beberapa kasus eh, kita tidak bisa dengan mudah mencari solusi itu dengan cara mengintegral, gitu. Jadi kemudian beberapa ahli matematika menemukan beberapa cara atau metode yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan persamaan diferensial. Nah, metode-metode itu yang akan kita pelajari selama 1 semester, gitu ya. Jadi ini. Yang terakhir metode Laplace itu adalah kalau kita punya persamaan diferensial yang eh, agak sulit diselesaikan dengan solusi biasa, maka kita bisa mengubahnya ke Laplace. Tapi ini kita pelajari setelah semua metode persamaan diferensial selesai kita pelajari. Gitu ya. Baik. Lalu referensinya apa? Referensinya saya pakai beberapa buku, tidak hanya 2 ini sebetulnya, tapi ada banyak dan nanti kalian juga boleh pakai buku apapun kalau misalnya kalian di internet menemukan differential equation gitu ya, boleh dipakai. Atau nanti kalian di perpus, di Gramedia menemukan persamaan diferensial di internet gitu, boleh dipakai untuk memperbanyak latihannya gitu ya. Oke, baik. Kalau kemudian untuk penilaian saya kira sama ya. 30% dari UTS, 40% dari UAS, kemudian 30% dari tugas. Jadi kalau ada tugas sebisa mungkin dilengkapi. Sekali lagi karena tugasnya itu tidak saya tutup
setiap minggu, jadi saya buka sampai akhir semester. Jadi kalau pas kalian punya waktu, diusahakan dikerjakan. Karena itu untuk nambah nilai. Kadang-kadang kita pas UTS atau pas UAS gitu, pas dalam kondisi yang tidak fit gitu ya. Nah, tugas itu bisa membantu gitu. Dan paling tidak kalian jadi terbiasa mengerjakan mengerjakan latihan. Yang nanti pas UTS modelnya kayak begitu. Di UAS juga modelnya kayak begitu gitu ya. Oke, baik kita mulai materinya ya. Persamaan diferensial, seperti yang saya singgung tadi, adalah sebuah persamaan yang mengandung atau memuat turunan-turunan dari suatu fungsi yang tidak diketahui. Fungsi itu misalnya fx gitu. Nah, jadi fx kemudian di dalamnya itu ada y aksen, ada dy per dx gitu. Jadi kalau fx berarti variabel bebasnya cuma satu, x. Tapi kadang-kadang kita punya persamaan diferensial yang variabel bebasnya lebih dari satu. Bisa misalnya XY atau XYZ gitu ya. Nah, itu menunjukkan ordernya. Jadi seperti yang tadi di depan itu ada ini. Nah, ini PD order 1 itu artinya variabel bebasnya cuma satu, X biasanya. Kalau order 2 itu 2. Jadi biasanya X sama Y. Jadi variabel tak bebasnya Z dengan variabel bebas XY. Yang order 1 biasanya variabel bebasnya X, nanti variabel tak bebasnya Y. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, sama seperti persamaan biasa, persamaan diferensial ini juga digunakan untuk menyatakan hubungan yang kompleks antara satu variabel tak bebas dengan variabel bebas. Variabel bebasnya bisa lebih dari satu. Kita coba lihat contohnya ya. Ini beberapa contoh persamaan diferensial. Ada dy per dx sama dengan cos x. Ini simbol turunan. Ya, turunan y terhadap x. Kemudian nomor 2 ada d kuadrat y per dx kuadrat plus 3 per dy per dx plus 2y sama dengan 0. Bedanya apa? Nomor 1 sama nomor 2. Nomor 2 itu ada simbol turunan kedua. Ini turunan pertama, ini turunan kedua. Sehingga kita nyebutnya ini PD orde 1. Karena hanya ada turunan pertama di dalam persamaan diferensial itu. Kalau yang nomor 2, karena ada turunan kedua, maka kita nyebut dia PD orde 2. Jadi kalau di dalam persamaan diferensial itu ada turunan tertingginya berapa gitu ya, maka dia disebut orde tersebut. Nomor 3 misalnya, ini Y aksen. Y aksen itu berarti turunan pertama terhadap X. Berarti ini orde 1. Kemudian nomor 4, ini ada dx, ada dy. Dan bentuk ini kalau dx-nya diletakkan di bawah sini kan boleh ya. Jadi x kuadrat plus y kuadrat min 2x y dy per dx. Gitu boleh. Berarti ini simbol turunan pertama. Jadi ini PD orde 1. Kemudian nomor 5. Ini ada Y aksen, ada Y double aksen, ada Y aksennya 3. Berarti ini PD orde 3. Gitu ya. Nomor 6. Ini simbol turunan kedua. Walaupun ini adalah turunan parsial. Tapi ini simbol turunan kedua. Jadi ini PD orde 2. Nomor 7. Orde 2 juga. Nomor 8. Orde 1. Nomor 9. Orde 2. Nomor 10. Orde 2. Gitu ya. Jadi orde itu menunjukkan apa namanya turunan tertinggi yang dimiliki oleh persamaan tersebut, gitu ya. Nah, lalu ini ada persamaan diferensial biasa atau PD biasa, ada persamaan diferensial parsial atau parsial. Nah, apa yang dimaksud dengan PDB atau PDP, gitu ya? PDB itu kalau tadi ya sudah saya singgung sedikit, kalau di dalam persamaan diferensial itu hanya ada satu variabel bebas, jadi misalnya hanya diturunkan ke X, dy per dx, kemudian turunan keduanya juga terhadap X lagi, maka dia disebut PDB, persamaan diferensial biasa. Seperti ini, nomor 1 ini PDB, karena hanya ada turunan terhadap X. Nomor 2,
Ini juga PDB. Ini turunan kedua terhadap X, ini juga turunan pertama terhadap X. Nomor 3, Y aksen itu artinya turunannya terhadap X. Jadi ini PDB juga. Nomor 4, ini ada DY, ada DX, tapi ini sebetulnya kan DY per DX gitu ya. Nah, ini juga PDB biasa. Kemudian nomor 5, ini PDB juga terhadap X. Yang PDB itu mulai nomor 6. Turunannya terhadap X sama terhadap Z. Jadi ada yang terhadap X, ada suku yang diturunkan terhadap Z. Jadi dalam sebuah persamaan, variabel bebasnya lebih dari satu, maka dia disebut persamaan diferensial parsial. Gitu ya, PDP. Yang nomor 7, ini terhadap X, jadi yang dilihat yang penyebutnya ya, ini juga terhadap X. Ini turunan kedua, ini turunan pertama. Tapi dua-duanya terhadap X, jadi ini persamaan diferensial biasa. Kemudian nomor 8, terhadap X, terhadap Y, ini parsial. Nomor 9, terhadap X, ini terhadap Y, ini terhadap T, jadi ada 3. Jadi ini parsial juga. Ini T, T, T. Ini biasa. Jadi yang parsial nomor 6, 8, 9. Gitu ya. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Apa yang disebut dengan PD orde 1, PD orde 2, kemudian PDB, kemudian PDP. Paham ya? Kita lanjut. Ada lagi istilahnya adalah degree atau pangkat. Pangkat dari persamaan diferensial itu dapat dipandang sebagai sebuah polinomial dalam turunan-turunan, yaitu pangkat dari turunan yang memiliki order paling tinggi. Jadi yang dilihat adalah di dalam persamaan diferensial itu tuh turunan paling tingginya turunan keberapa. Nah, itu dilihat pangkatnya. Maka persamaan diferensial itu degree-nya adalah bilangan itu. Jadi contohnya begini. Contohnya ya nomor 3 nih. Ini kan ada turunan kedua. Ini turunan pertama ya. Berarti PD ini adalah PD orde 2. Jadi tingkat 2. Lalu kita lihat di turunan kedua itu pangkatnya berapa? Pangkatnya 3. Jadi ini adalah PD orde 2 degree 3. PD orde 2 pangkat 3. Bukan 4 ya. Walaupun yang tertinggi adalah pangkat 4, tapi dia pangkatnya di orde 1 bukan di orde 2 gitu. Jadi orde pangkat atau degree di sini adalah pangkatnya dari turunan tertingginya gitu ya. Kita lihat ini. Misalnya nomor 5. Nomor 5 tuh di sini ada pangkat 2. Tapi dia pangkatnya turunan kedua. Padahal turunan tertinggi di dalam nomor 5 itu adalah turunan ketiga. Nah, turunan ketiganya pangkat 1. Jadi di sini derajatnya adalah derajat 1. Kalau yang nomor 7, nah nomor 7 itu derajatnya derajat 3. Karena di nomor 7 itu ordenya orde 2 dan pangkatnya 3. Gitu ya. Orde atau turunan tertingginya kan turunan kedua ya. Nah, dia pangkatnya 3. Jadi ini PD orde 2 pangkat 3 atau degree 3. Gitu. Jelas untuk perbedaan antara order atau tingkat, kemudian degree atau pangkat. Jelas? Ya, Bu, jelas, Bu. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya, sekarang kalau kita ketemu persamaan diferensial, tentu kita harus mencari penyelesaiannya atau solusinya gitu ya. Nah, solusi dari persamaan diferensial ini adalah bagaimana kita bisa menemukan sebuah fungsi yang sudah nggak ada lagi turunannya gitu. Jadi fungsinya itu nanti sudah variabel-variabel biasa, X, Y, Z gitu. Tidak ada DY per DX, tidak ada Y aksen gitu ya. Jadi eh, kita harus menemukan persamaan naif dari PD tersebut sebelum diturunkan. Intinya begitu. Nah, persamaan solusi itu ada dua macam. Ini kayaknya di sini nggak saya tulis, oh ya. Solusinya itu ada dua macam. Ada solusi namanya solusi umum.
Saya tulis di sini aja sebentar. Ada dua macam penyelesaian. Yang pertama, eh, solusi umum. Yang kedua, solusi khusus. Kenapa disebut solusi umum? Tadi kan di awal saya sampaikan bahwa secara logika, kalau kita punya persamaan diferensial, maka untuk mendapatkan solusinya, di mana solusinya adalah sebuah fungsi yang sudah tidak lagi mengandung turunan gitu ya. Berarti kita harus mengintegral, gitu kan? Nah, kalian masih ingat nggak di kalkulus 1, kalau kita mencari integral sebuah fungsi, kalau tidak ada batas atas sama batas bawahnya, kan selalu kita nambahin C. Jadi di belakangnya itu ditambahkan C gitu ya. Nah, artinya C itu kan bisa mewakili angka sembarang nih. Nah, karena dia masih berlaku untuk konstanta berapapun, maka itu disebut dengan solusi umum. Nah, solusi umum gitu. Jadi karena masih mengandung konstanta C. Nah, konstanta C itu nanti bisa menjadi angka tertentu ketika diberi nilai awal. Jadi kalau nanti kita memberikan nilai awal pada solusi umumnya, maka nanti akan menjadi solusi khusus. Nanti kita coba ya. Berikutnya ini contoh-contoh persoalan yang menggunakan persamaan diferensial di dalam formulasi matematikanya. Misalnya ini apa namanya, sebuah populasi dari organisme tertentu itu mengalami laju pertumbuhan dengan rumus D per dx atau Y aksen gitu ya, di mana X waktu dan eh, apa namanya, besarnya populasi itu adalah Y aksen sama dengan Y, misalnya gitu. Ini contoh contoh soal soal tentang persamaan diferensial. Kemudian ya kita tahu kalau jarak diturunkan itu jadi kecepatan, kemudian kecepatan diturunkan jadi percepatan gitu ya. Itu dalam persoalan fisika. Masih banyak lagi, nanti kita akan ketemu. Nah, sekarang eh, kita latihan dulu contoh paling sederhana dari sebuah persamaan diferensial. Contoh paling sederhana itu adalah ketika simbol turunan atau diferensial dengan variabel bebasnya itu terpisah. Seperti ini misalnya. Ruas kirinya simbol turunan. Jadi boleh ya aksen, boleh dy per dx gitu ya. Lalu ruas kanannya, kalau kita lihat nih, itu variabel biasa. X pangkat 3, cos 3x, sin 2x. Ini contoh persamaan diferensial paling sederhana. Kita coba cari solusinya ya. Oke, misalnya ada soal seperti ini. Y aksen sama dengan X pangkat 3. Y aksen ini boleh, mungkin saja dia bentuknya D per dx. Sama ya, misalnya ini. Suatu saat kalian ketemu dengan persamaan diferensial yang bentuknya begini. Sama. Ini sama aja. Nah, solusinya bagaimana? Kan tadi solusinya itu adalah bagaimana kita bisa menemukan eh, sebuah fungsi yang sudah tidak mengandung turunan di dalamnya gitu ya. Jadi ini nanti Y gitu. Kalau di soal PD-nya Y aksen, maka ini nanti Y sama dengan, nah, karena ini turunan pertama berarti kan dinaikkan sekali. Kalau mau menaikkan sekali berarti tinggal diintegral aja. Integralnya dari X pangkat 3. Karena ini variabel bebasnya X, maka ini diintegral terhadap X. Ya.
Ini rumus integral biasa. Rumus integralnya nanti kalau kalian masih ada di kalkulus 1, dibuka lagi, nggak apa-apa ya. Rumusnya sama. Nah, integralnya X pangkat 3 berarti pangkatnya nambah satu kan? Ini pangkatnya nambah satu, yang semula 3 dia naik satu, jadi X pangkat 4, lalu dibagi pangkat baru. Ini, plus C. Atau kalian nulisnya seperempat X pangkat 4 gitu boleh. Nah, ini yang disebut dengan solusi umum. Ini solusi umum PT ini. Kalau misalnya sekarang, eh, misalnya jika diberikan nilai awal, yaitu hmm, untuk X sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 3 misalnya ya. Nah, maka kita bisa mendapatkan solusi khusus. Solusi khususnya adalah ini, dari solusi umum ini ya. Untuk solusi khusus itu memang harus lewat solusi umum ya. Lalu kita masukkan. Kalau X-nya 2, Y-nya 3. Jadi ini 3 ya. Saya kasih warna beda ya biar biar tahu ini digunakan di mana gitu. Yang X saya kasih warna biru. Jadi ini merah, ini 3-nya ini biru ya. Masuk ke sini. Hmm. Sekarang kita coba hitung. Kan berarti C sama dengan 3 min gitu ya. 16/4. Jadi C sama dengan 1. Nah, jadi solusi umum, solusi khususnya adalah di sini. Ini tetap ditulis, tapi C-nya sudah nggak ada. Ini, tapi C-nya -1. Nah, gitu. Jadi ini adalah solusi khusus. Kalau ini solusi umum. Tahu ya bedanya ya. Solusi umum itu masih mengandung C, kalau solusi khusus tuh sudah tertentu gitu. Jadi kalau misalnya ini persamaan ini digambarkan grafiknya, ya grafiknya cuma satu gitu. Tapi kalau ini grafiknya adalah sebuah keluarga kurva, karena kan C-nya bisa diganti dengan angka berapapun. Gitu ya. Kalau ini garis, ya modelnya garis, tapi dia melalui angka yang berbeda-beda gitu ya. Gitu. Itu solusi umum dan solusi khusus. Oke, soal yang nomor 2. Kita punya Y aksen sama dengan sin 3X. Y aksen sama dengan cos 3X. Solusi umumnya ya berarti Y sama dengan integralnya cos 3X.
Y sama dengan integralnya cos itu adalah sin 3x. Ini ya, 3 sin 3x. Tiganya dari mana? Tiganya dari turunannya 3x. Turunnya 3x itu 3. Nah, ini plus C. Gitu ya. Jadi solusi umum PD ini adalah ini. Ya, demikian juga nomor 3. Kita kalau kita punya persamaan diferensial Y aksen sama dengan sin 2x, maka Y sama dengan integral dari sin 2x dx. Ya. Nah, integralnya sin adalah min 2, sorry, 3, ini saya salah nih. Sepertiga dibagi ya. Sepertiga sin 3x ini juga sama. Min setengah cos 2x plus T. Gitu ya. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk bagaimana cara mencari solusi dari persamaan diferensial yang paling sederhana? Bu, yang atas belum dirubah, Bu. Y sama dengan 3 sin 3x Oh, plus. sorry. Iya, terima kasih. Heeh. Ini seperti kayak kalau turunan baru dikalikan ya. Ini dibagi. Ya. Oke, terima kasih. Ibu izin tanya, Bu. Yuk, Jika monggo. misalnya soalnya Hmm. adalah Y, Yang mana? misal, misal soalnya itu, Bu, Heeh. bukan aksen ya, Bu ya. Berarti kan dia masih persamaan biasa nih. Mm-mm. Namun disuruh untuk bentuk persamaan eh, diferensialnya. Apa kita melakukan penurunan atau seperti apa, Bu? Atau Oh, nggak kalau usah? membentuk persamaan diferensial. Iya. Oh, diturunkan. Nanti habis ini. Oh, baik, Bu. Diturunkan. Siap. Nah, betul. Oh, bentar. Ini yang terima kasih pertanyaannya. Nanti habis ini kita ke situ ya, membentuk ya. Ini nomor 3 itu ternyata turunan kedua. Turunan kedua sama dengan sin 2x. Berarti kita melakukan integralnya 2 kali ya. Jadi ini pertama, kita baru mendapatkan turunan pertama, itu integralnya ini. Lalu diintegral sekali lagi. Jadi ini masih Y aksen. Nah, di sini kita baru Y. Y itu sama dengan integralnya ini. Ini ya, saya salah baca soal. Nah, baru di sini kita peroleh Y sama dengan cos diintegral sekali lagi, berarti sin ya. Sin ya, Bu. Ini min, detik ini tetap min, setengah kali setengah, 4. Lalu ini sin 2x plus C-nya juga diintegral jadi CX, lalu ditambah konstanta sekali lagi D misalnya. Gitu ya, jangan C lagi. Karena angkanya kan belum tentu sama. Jadi kalau yang tadi pakai C, ini masih harus pakai D. Gitu ya. Nah ini, jadi ini yang paling sederhana. Jadi kalau turunan di dalam persamaan diferensialnya ada turunan kedua, maka integralnya juga kita lakukan 2 kali. Gitu ya. Oke. Nah, itu tadi cara paling sederhana untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang sebetulnya ini namanya diferensial yang disajikan secara eksplisit. Artinya, simbol turunan sama variabel bebasnya itu terpisah gitu. Kalau modelnya begini, maka ya udah solusinya ya hanya dengan mengintegral aja. Cuman kadang-kadang kan kita punya
persamaan diferensial yang tidak sesederhana itu ya, seperti yang kita lihat di contoh ini. Ini simbol simbol turunannya atau diferensialnya itu jadi satu nyampur sama variabel-variabel bebasnya gitu. Jadi kalau kita integral langsung kan nggak mungkin gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti akan kita pelajari beberapa metode untuk menyelesaikan beberapa persoalan atau fungsi-fungsi persamaan diferensial yang modelnya tidak disajikan secara eksplisit gitu. Jadi variabel bebas dan tak bebasnya itu nyampur gitu ya. Tapi itu nanti akan kita mulai minggu depan untuk metode yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Kalau dari tadi kita ngomongin persamaan diferensial nih, sebetulnya persamaan diferensial itu terbentuknya seperti apa sih gitu. Nah, sekarang kita akan belajar membentuk persamaan diferensial. Jadi sebetulnya caranya gampang kok, karena ini persamaan diferensial, maka kita harus menurunkan. Kalau tadi mencari solusi di integral, maka ini kalau membentuk persamaan diferensial, kita cari turunannya atau diferensialnya. Nah, jadi kita cari turunan diferensialnya sampai akhirnya di dalam fungsi itu sudah tidak ada lagi konstanta di dalamnya. Jadi contohnya ini, misal ya, ini buatlah PD yang mempunyai solusi seperti ini, gitu ya. Oke, kita coba nomor satu misalnya. Nomor satu tuh kita punya fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Ini kan kalau kita melihat bentuknya X kuadrat, oh ini parabola nih gitu ya. Parabola dengan konstanta A. A ini bisa diganti dengan angka berapapun. Jadi ini parabola menghadap ke atas dan A-nya bisa satu, 2, 3, setengah, dan seterusnya. Gitu ya. Menghadap ke atas atau ke bawah ya, karena nilai A-nya bisa positif, bisa negatif. Kalau positif dia ke atas, kalau negatif dia ke bawah. Jadi dia keluarga kurva. Jadi gambarnya itu begini. Banyak banget parabola-parabola menghadap ke atas, terus ada yang ke bawah gitu. Tapi sumbu simetrinya ada di 0,0. Tuh. Nah, sekarang bagaimana cara membentuk persamaannya, samaan diferensial? Pertama, kita cari turunan pertamanya, Y aksen. Boleh dy per dx. Jadi Y aksen sama dengan turunannya ini, duanya ke depan, AX, gitu kan. Nah, di sini masih ada A nih. Nah, padahal di dalam persamaan diferensial itu nggak boleh ada konstanta. Jadi sekarang A-nya kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Dari soal diperoleh A sama dengan X kuadrat per Y. uh, Y per X kuadrat. Sorry. Y per X kuadrat ya. Nah, ini ya. Nah, lalu ini kita masukkan. Kita di aksen. Nah, oke. Kita tulis kembali. Lalu A-nya kita masukkan. Hmm. Ini kan berarti X yang di pembilang bisa kecolok dengan penyebut satu ya. Ini nanti hilang.
Terus ini tinggal X. Nah, jadi persamaan diferensialnya adalah ini 2Y gitu per X gitu boleh. Nulisnya boleh begini. Atau kita boleh tulis di sini saja ya. Atau Y aksen ini. X kali Y aksen sama dengan 2Y. Itu juga boleh. Jadi karena nanti bentuknya macam-macam. Tapi artinya sama. Atau lagi misalnya kita nulisnya begini. Ini dibawa ke ruas kiri semua. Ini sama dengan 0. Ini boleh juga sama. Tuh, jadi sudah ini persamaan tapi ada turunan kan di dalamnya gitu ya. Dan nggak ada lagi konstanta A atau B gitu. Oke, untuk nomor satu ada yang ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas ya. Kita coba lagi berikutnya. Nomor 2. Y sama dengan E pangkat min 3X. A kali E pangkat min 3X. Itu juga sama. Apakah turunannya hanya sekali, Bu? Tergantung ya, tergantung kebutuhan. Kalau memang hanya perlu sekali konstantanya sudah bisa hilang, ya berarti cukup sekali. Turunannya eksponensial kan tetap ya, tidak berkurang, tidak nambah, cuma terus dikalikan dengan turunannya pangkatnya. Turunan dari min 3X kan min 3. Jadi begini ya. Terus sama kayak tadi, eh, ini saya copy ya. Nilai A-nya diperoleh dari sini, berarti ini Y per E pangkat min 3X ya. Atau kalau ini kita naikkan berarti Y kali E pangkat 3X. Pangkatnya jadi positif, gitu ya, karena dia naik. Oke, nah ini kita masukkan. Sekarang kita masukkan ke sini. Hmm. Nah, ini ada E pangkat 3X ditambah E pangkat kali E pangkat min 3X. Berarti kan E pangkat 0 ya. Jadi 1. Ini kan kecoret tuh. Jadi aksen sama dengan min 3Y. Udah. Nih. Sama kayak tadi kalau kita tulisnya ke ruas kiri semua juga boleh. Ini jadi ke kiri jadi plus. Nah, gini boleh. Oke, jelas ya. Sekarang nomor 3. Y sama dengan A kali cos 2X. Masih sama, cari turunan persamanya. Ini kalau diturunkan jadinya min Min 2A sin X, dua sin S. 2X ya. Oke, nah ini kalau A-nya kita ganti, A-nya kan Y per cos 2X kan. Nah, yang satu cos, yang satu sin. Kan nanti jadinya sin per cos, keluarnya tangan. Tapi, kalau mau dipaksakan ya boleh-boleh saja. Cuma, ini akan lebih gampang kalau kita gunakan turunan kedua. Kita coba ya, kalau ini kita turunan kedua, kan berarti kita punya min 4A Hmm. cos 2X. Ya kan?
Nah, lalu tinggal mencari A-nya ini. Nah, padahal A-nya Y per cos 2X. Ini saya. A sama dengan Y per cos 2X. Ini kita masukkan ke Y double aksen. Ini. Jadi kan bisa kecoret nih. Ini hilang, hilang. Jadi persamaan diferensialnya adalah Y double aksen turunan kedua sama dengan min 4Y. Gitu. Jadi lebih mudah. Dibandingkan kalau kita pakai turunan pertama, itu masih keluar tangan. Jadi susah. Jadi tadi ya, kapan kita harus menggunakan turunan pertama, kapan menggunakan kedua, tergantung kebutuhan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau dengan turunan pertama A-nya sudah bisa hilang, ya berarti sampai turunan pertama aja. Berarti memang persamaan diferensial yang terbentuknya seperti itu. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, ini nanti sisanya yang 4 sampai 8 tugas ya. Silahkan dicoba bagaimana menghilangkan variabel-variabel ini. Itu. Minggu depan kita lanjutkan dengan metode yang pertama yaitu mencari solusi persamaan diferensial dengan cara memisahkan variabelnya. Nanti boleh diunduh dulu materinya. Ini ya, di sini ya. Nah, ini diunduh dulu. Ini juga tidak sulit kok. Jadi karena persamaan diferensialnya tuh kita ketemu apa namanya persamaan diferensial yang variabel x dan y-nya itu jadi satu ruas gitu. Padahal kalau kita mau mengintegral kan hanya terhadap x saja atau y saja gitu. Nah, itu trik kita memisahkan variabelnya supaya x ada di ruas kiri, y ada di ruas kanan. Nanti masing-masing kita integral dengan variabel bebasnya masing-masing gitu. Oke, itu kita pelajari minggu depan. Nah, hari ini kita lancarkan dulu bagaimana cara membuat eh, persamaan diferensial. Ini ya tugasnya 5 soal. Oke, nanti rekamannya saya upload dan coretan ini saya upload juga. Saya kira itu yang apa namanya saya bisa saya sampaikan hari ini. Ya, oke. Ada yang ditanyakan? Izin Bu, terkait yang tadi tuh Bu, saya Mm. udah coba ini Bu, ngerjain tugasnya nomor 5. Oh ya, 5, kayaknya saya agak kesulitan di poin nomor 6 deh Bu, karena dia membagi Bu. nomor 6. Iya, Ini ya, kita coba ya. iya Bu. Nomor 6 itu Y sama dengan B per X. Oke, kita cari turunannya. Y aksen sama dengan berapa gitu ya. Nah, kita lihat Y sama dengan B per X itu kan artinya sebetulnya sama dengan B kali 1 per X. Ya kan?
Atau boleh juga karena ini turunan, ini boleh ditulis dengan B, X-nya dinaikkan. Kalau dia naik kan berarti pangkatnya jadi lawannya. Siap Karena Bu. dia, Min. Heeh. Ini jadi min satu kan, gitu ya. Jadi Iya Bu. turunannya min B, X-nya Min berkurang. BX. Iya Bu. Benar. Ini, X min 2. heeh. Ya, berarti ini min B per X kuadrat. Gitu ya, Siap. kan? Nah, nilai B berapa? Nilai B diperoleh dari persamaan dari soal. B sama dengan YX. B sama dengan YX, iya. YX iya Bu. B sama dengan XY ya. Siap Bu. Oke, berarti sekarang kita masukkan nih. Ini kita pakai salah satu aja. Kita masukkan di sini XY. Nah, gitu kan. Berarti X-nya kan kecoret satu ya. Siap Bu. Y per X. Min. Gitu. Jadi, eh, PD yang terbentuk, sorry. Ini, ini X-nya dibawa ke ruas kiri. Ini kan sama kayak perkalian silang begini, Dam. Jadi X ke sini, ruas kirinya gini. X-nya dikalikan ke sana. Atau, begini aja boleh sebetulnya. Begini aja sebetulnya juga sudah PD. Ya kan? Atau kalau kita mau buat bentuk lain, gini juga boleh. Atau lagi dijadikan satu di ruas kiri juga boleh. Karena nanti kita akan ketemu bentuk-bentuk persamaan diferensial yang beragam. Nah, kayak gini juga boleh. Siap Bu. Tadi saya coba ini Bu. Turunan yang kedua Bu. Ternyata dari keturunan kedua itu yang buat saya bingung. Kalau cuma gini mungkin saya paham. Oh, Berarti kata kuncinya intinya yang opsional aja Bu ya. Mau turunan betul. dua atau Heeh. selanjutnya ya, Bu ya. Iya. Pertama satu dulu. Satu dulu kalau B-nya dengan turunan pertama saja B-nya sudah hilang, selesai. Berarti jadinya memang persamaan diferensial order satu. Kalau yang cos itu biasanya memang order dua. Dia keluarnya di order dua. Jadi nanti kalau kita sampai di cos eh, di persamaan diferensial untuk mencari solusinya ya kalau kita ketemu cos itu pasti nanti akan kuadrat jawabannya karena turunannya kedua itu. Dan karena kita tahu cos itu kan kalau diturunkan bolak-balik ya, turunkan cos jadi sin, nanti turunnya lagi jadi cos gitu. Siap Bu. Makasih banyak Bu. Sangat jelas Bu. Sama-sama. Baik, yang lain dicoba sendiri ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lain, kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Minggu depan boleh dibaca dulu yang persamaan diferensial dengan metode memisahkan variabelnya ya. Jadi nanti kayak Sadam tadi, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Baik, terima kasih semuanya. Eh, Tetap jaga kesehatan. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Semuanya mudah-mudahan puasanya lancar ya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak Bu. Sama-sama.